Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita berjumpa lagi di channel Roni Prasetyo. Kita selalu memakai baju kebanggaan etnik Indonesia karena beliau telah menginspirasi kita untuk mengenal tentang budaya juga benda-benda yang saya temukan, teman-teman. Dukung terus channel etnik Indonesia, juga channel Roni Prasetyo, mudah-mudahan menjadi manfaat untuk mengenal budaya dalam mengingat tentang sejarah peninggalan nenek moyang kita, teman-teman. Dan saat ini saya lagi kedatangan tamu dari Jakarta, yaitu Om Marco, di mana beliau ini telah saat ini belajar untuk mengembangkan ya Mas ya, mengembangkan sejarah dan untuk menguri-nguri budaya. Beliau datang ke sini jauh-jauh dari Jakarta ke sini untuk lebih memahami tentang peninggalan-peninggalan sejarah nenek moyang kita, termasuk pusaka, juga beberapa jenis penemuan saya Mas ya. Mudah-mudahan cita-cita beliau untuk rencana membuat apa itu? Membuat yayasan seperti museum ini ya. Museum pribadi untuk bisa menjadikan sebuah manfaat untuk orang lain. Amin. Dan mengedukasi tentang peninggalan-peninggalan nenek moyang kita, terutama yang saya temukan itu akan saya beri referensinya, pengetahuannya, ini fungsinya apa atau benda apa. Di situ akan ditulis sama Om Marco agar diketahui banyak masyarakat, terutama pecinta budaya. Dan mungkin satu hal dari referensi yang saya beritahu kepada Om Marco nanti, beberapa pertemuan saya itu bukti yang real dan yang saya pahami, yang saya pelajari di lokasi. Tentang itu selisih dengan buku atau gimana, saya juga nggak tahu. Tapi yang pasti apa yang saya sampaikan, benda ini jenisnya apa, bentuknya bagaimana, ini peninggalan sejarah apa, mungkin itulah yang saya pahami. Tapi itu bukti yang pasti, teman-teman. Seperti ini. Seperti ini benda-benda yang mungkin ada sesuatu yang bentur, nggak usah dibahas lah. Maaf teman-teman, ada sesuatu yang paling tidak ada sesuatu peninggalan sejarah kita itu pasti bersinambungan dengan sesuatu hal yang gaib, yang tidak boleh dan tidak diperkenankan untuk kita bahas, karena sesuatu yang gaib itu hal privasi, bukan hal yang umum. Tapi sesuatu yang gaib bila diumumkan nanti akan menjadi sebuah benturan antara kebenaran dengan kepalsuan, tapi yang banyak itu kepalsuan. Makanya dalam channel saya tidak akan membahas tentang hal-hal yang gaib, tapi saya lebih terpicu untuk membahas tentang sejarah dan benda dan bukti peradabannya, teman-teman. Seperti ini adalah temuan-temuan dari tim Kebun Marcuet. Mungkin sebagian sudah saya review dan sudah saya tunjukkan ke teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaat dan bisa dipelajari. Bagi teman-teman yang dekat dengan Om Marco, nanti bisa lihat-lihat kalau museumnya sudah jadi. Amin. Mudah-mudahan saja. Seperti Om Rivo Cahyono sampai sekarang sudah punya museum pribadi dan bisa dikoleksi dan bisa didatangi untuk bisa mengkaji lebih dalam tentang sejarah ya Mas ya. Seperti itu. Karena menurut saya gini Mas Roni, saya mempunyai pandangan seperti inilah awalnya. Iya. Bagi saya pribadi,
bagaimana mungkin seseorang bisa mengaku dirinya mencintai Tuhan Betul. apabila ia tidak mencintai terlebih dahulu para pendahulu-pendahulunya, Betul sekali. mungkin juga leluhur-leluhurnya, sampai pada benda-benda bersejarahnya gitu loh. Jadi ada step by stepnya gitu mas, gitu. Karena kan kita ada karena mereka ada, Betul sekali. gitu. Jadi itulah yang pertama kali mungkin menggerakkan saya lah atau memotivasi saya sebenarnya untuk lebih menguri-uri Budoyo itu kan. Itu jadi kita kembalikan lagi ke jalannya lagi lah sebenarnya. Nggak mungkin kita langsung bisa loncat begitu tanpa untuk kita memperhatikan step by stepnya tadi gitu. Betul sekali. Sampai bicara seperti itu saya merinding sekali. Itu juga Iya kan? itu juga itu. Saya merinding teman-teman. Karena gini, pemahaman tentang rasa itu dipetik dari sejenis budaya. Seperti ini. Karena keyakinan dalam ketauhidan, keyakinan kepada Tuhan, itu kita bisa mengkaji dari tahap dulu, tidak langsung mencolot seperti kita adalah tangan kanan Tuhan, seperti itu. Betul. Tapi kita harus mempelajari dari mana asal usul kita. Betul. Dari mana kita ada, itu dari mana kita diadakan. Tanpa adanya nenek moyang kita untuk mengenalkan kita, walaupun dengan cara mengenalkan sebuah benda, tapi kita bisa mempelajari dan kita bisa berpikir bahwasanya sebelum kita itu nenek moyang kita itu siapa. Betul. Sebelum kita memahami tentang agama, dulu agama itu yang dianut, yang dikuatkan, yang ditauhidkan itu apa, seperti itu. Dan kalau kita sudah tahu dan kita mempelajarinya lebih dalam, maka agama itu apa kita akan tahu. Dan kita harus seperti apa kita harus tahu. Seperti itu. Dari peninggalan inilah kita akan belajar teman-teman. Belajar untuk memahami, menghargai, juga paling tidak kita bisa menjalin hubungan silaturahmi itu dari nenek moyang kita. Karena yang diajarkan oleh nenek moyang kita dulu itu mas, sebenarnya bukan dari akhlakul karimah dulu, tapi dari sebuah dharma. Nah, dharma itu adalah sebuah ajaran yang menyangkut kebersamaan, bukan menyangkut tentang sholat, tentang zakat, tentang haji, bukan seperti itu, tapi menyangkut tentang peduli dan kepedulian tentang Betul. sesama. Betul. Ya, itu kan yang diajarkan oleh nenek moyang kita. Bahkan sampai turun Islam ke Jawa itu mengajarkan akhlakul karimah lebih jelasnya agar kita bisa saling menghormati lagi, kan seperti itu. Jadi inti dari pembahasan kami sebenarnya teman-teman, kenapa kita harus memahami tentang budaya, kenapa kita harus mendalami tentang benda-benda atau sejarah nenek moyang kita, agar kita itu lebih bisa peduli terhadap saudara-saudara kita. Sebenarnya begitu. Jadi unsur dharma, akhlakul karimah, budi pekerti itu sudah diterapkan oleh nenek moyang kita sejak dulu sebelum kita ada. Seperti itu ya Mas. Mungkin itulah yang bisa kita tunjukkan kepada teman-teman bahwasanya suatu ikatan itu lebih mulia daripada suatu perdebatan untuk menunjukkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Inti dari pembahasan kami, benar itu tidak ada. Karena apa? Kebenaran itu pasti terpicu dari orang yang pasti menyalahkan satu dengan yang lainnya. Adanya apa? Dari peradaban nenek moyang kita mengajarkan dharma agar kita tidak merasa benar, agar kita bisa menghormati dan kita bisa sama. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Oke, itulah tadi bincangan kita. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang benda-benda yang kita temukan dengan Om Marco. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa menjadi manfaat dan hikmah buat lebih kita bisa menghargai budaya kita, lebih kita bisa mengkaji tentang dari mana kita berada. Maka dari sejarah inilah bukti kita ada.
Salam budaya, salam benda-benda bersejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.